sambutan dari Mursyid Suluk Al-Muttaqin yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Khalifah Abdurrahman Sofi. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya muliakan penceramah kita yang datangnya dari Medan, yaitu Buya Ustadz Dr. Muhammad Iqbal Irham MAG. Beliau ini adalah salah satu cicit daripada Tuan Syekh Abdullah Brokan Al-Khalid Nasyabandi, anak cucu daripada Syekh Ahmad Mujur. Beliau ini adalah cucu Ahmad Mujur, mungkin banyak konal ya, macam Ustaz Rahman mungkin konal beliau. Syekh Ahmad Mujur, istri pertama orang bersilam, ya Ustaz, orang bersilam. Jadi beliau ini adalah ibu yang kedua, ibu pertama, dan anak beliau yang kedua yang bernama Hajjah Raudhah. Ibu beliau ini yang bernama Hajjah Raudhah, ya, anak daripada Syekh Ahmad Mujur. Kemudian yang pertama anak sulung beliau Abdul Baqi, ya, yang tinggal Pekanbaru. Kemudian yang ketiga almarhum Haji Khalifah Abdul Hakim yang telah berpulang ke rahmatullah beberapa tahun yang lalu. Jadi beliau ini adalah salah satu cicit daripada Tuan Syekh Abdullah Brokan Al-Khalid Nasyabandi yang sampai pada hari ini di hadapan kita. Sengaja kita undang, ya, untuk mewakili dari Babus Salam, dan beliau ini direkomendasikan oleh Syekh Zikmal, ya, dari Babus Salam untuk mengisi acara Haul Allahyarham Syekh Abdullah Brokan di tempat kita ini. Alhamdulillah beliau hadir bersama kita. Beliau ada rombongan 4 orang, mungkin yang 3 orang masih di penginapan, nggak sempat datang kemari, capek, ya. Beliau ini yang sampai kemari pada hari ini, yang ini di hadapan kita bersama. Beliau hadir untuk menyampaikan tausiahnya serta uraian sejarah singkat Syekh Abdullah Brokan Al-Khalid Nasyabandi, insyaallah. Sebetulnya beliau ini adalah orang Riau, keturunan orang Riau, ya, karena tuan guru orang Riau. Di tempat tinggal di Rantau Benuang Sakti, dia. Baik, yang saya muliakan yaitu Datuk Pengulu Kepulauan Sungai Pinang yang hadir bersama kita. Kemudian yang saya hormati para khalifah, ya, para khalifah dari persulukan yang lain hadir bersama kita pada hari ini. Kemudian tak lupa juga ada anggota dewan kita juga, Bapak Adil Makmur. Beliau ini Dewan Kecamatan Kubu, Ustaz. Beliau itu ada seperti kita, ya, iya. Kemudian ada saya merhati
saudara Haji Al-Kismu Ali, ya, beliau ini tukang omeh, karena beliau omeh sama dia pula, ya, bisa nego lah, ya, bisa nego lah. Kalau 1 G dia 2 juta, mungkin sudah saya bisa. Karena awak kan gitu, awak kan satu kelompoknya awak kan, ya, satu grup istilahnya, tak mungkin dimahalkan, ya kan. Nah, dipandang muka dia betul-betul, nak mau dia kan itu, muka dipandang, dia orang betul muka itu. Baru dotaan Haji, itu dia. Ya, kemudian yang saya hormati sekretaris yayasan yaitu Ustaz Rudi hadir bersama kita, dan rektor Institut Agama Islam yang hadir juga bersama kita, dan para mahasiswa, dan tak lebih pentingnya yang saya muliakan dan saya hormati juga para kaum ibu, para syarifah, ya, syarifah itu artinya khalifah, ya, bagi kaum betinonya, ya, yang hadir bersama kita. Insyaallah mukunya cuah masing-masing, ya, bakatu pungul tadi ai gitu ko hitam coklat tapi semua putih. Nah, kita tengok tidak ada hitam loh. Ya, paling tidak kuning nasar. Nah, kuning nasar. Yaitu kuning rumah. Api kuning nasar tak boleh. Api kuning nasar hitam mani. Iya. Jadi itulah itulah kepian ai kubu itu. Dan siapa yang masuk ke kubu ko menginyam ai kubu pasti nak kedua kalinya dia kembali. Insyaallah. Beliau itu insyaallah tahun depan supaya dia kembali. Kenapa rindu dia balik dengan kubu? Aku dilahirkan saya keturun darah kubu, darah Riau. Insyaallah saya akan datang lagi mai. Pakai udah tu besok, Ustaz, Khalifah, Tuan, saya datang lagi ke kubu betul gitu suruh kan? Bahasa beliau. Insyaallah. Jadi saya muliakan juga para santriwati pondok pesantren Aswaja Rokan Hilir yang ada bersama kita pada hari ini, dan para khalifah yang saya muliakan. Tidak dapat saya sebut satu persatu namanya. Yang terpenting kita pada hari ini berkumpul di madrasah persulukan Al-Mutakid Syekh Mudo Malawan ini. InsyaAllah kita diampunkan oleh Allah SWT dosa-dosa kita, dan para malaikat turun ke bumi, ya, turun ke bawah ke langit, ya, turun ke bumi mengayomi kita semua, ya, dibentangkan sayapnya, ya, memberikan rahmat kepada kita semua. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga, ya, saya hormati, itu terpenting. Kalau tanpa mereka tidak dapat kita nasi bungkus gandong, ya, tukang masak itu paling penting, ya, berjuang dia semalam malam tadi sampai iko, ya, untuk memungkinkan nasi kita. Tanpa mereka tidak akan dapat gitu saya kodok. Ya, insyaallah kita dapat semua. Amin insyaallah. Ya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, para undangan yang hadir bersama kita pada hari ini, ya. Tak lupa juga tukang foto kita pada hari ini. Ya, sehat betul dia. Ya, tukang foto kita. Insyaallah. Salawat dan salam tak lupa juga kita curahkan ke baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita nantinya mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar nanti, amin ya rabbal alamin. Para undangan kami yang kami muliakan, ya. Ini pada hari ini kita memperingati hari yang bersejarah Syekh Abdullah Brokat Al-Khalis Sabandi yang nanti akan diperpanjang, akan disambung oleh beliau nanti dengan ceramah kita. Pada hari ini di Madrasah Suluk Al-Mutakin ini, Ustaz, Madrasah Suluk Al-Mutakin ini berdiri tahun 1919. Tahun 1919
Kemudian ada tanah wakafnya. Tanah wakaf ini seluas 540 persegi. Sekarang tinggal lagi 500 persegi tanah wakaf ini sekarang. Yang mana tanah wakaf ini adalah warisan daripada Tuan Guru kita Syekh Abdul Rokan. Waris ya daripada Tuan Syekh Abdul Rokan kepada Syekh Muda Matlawan. Nah, ini artinya apa? Kenapa Tuan Guru Syekh Muda Matlawan mendapat warisan? Ya, mendapat titipan kepada Tuan Syekh Muda Matlawan karena Syekh Muda Matlawan pada masanya bersuluk dengan Tuan Syekh Abdullah Rokan Asabandi di Babu Salam. Beliau 3 tahun berkhadam di Babu Salam dengan Tuan Guru, 3 tahun bersuluk. Lalu beliau mendapat gelar khalifah, ya, dapat gelar khadamul masyaikh, itu gelar beliau. Ditambah dia khadamul masyaikh silsilah thariqah Naqsyabandiyah, itu gelar Syekh Muda Matlawan. Dan nama mudanya karena beliau waktu itu muda masih mendapat gelar itu masih muda, makanya dia dinamakan oleh ditambah dia Syekh Muda Matlawan. Matlawan adalah tubuhnya, itu dia. Batang tubuh Syekh Muda Matlawan itu Matlawan itu batang tubuhnya. Ya, beliau berasal dari Syekh Muda Matlawan ini berasal dari Syiah. Ya, Syiah. Jadi keturunan daripada Syiah, dan beliau berguru kepada Syekh Abdullah Rokan. Dan di situ beliau, ini singkat saja saya ceritakan karena pencerahan kita masih ada. Datuk kita Ustaz Syekh Muda Matlawan ini pernah menjadi menantu angkat daripada Tuan Guru. Nah, pernah menjadi menantu angkat daripada Tuan Guru. Nama istrinya Cahayo, orang Kubu, anak angkat Tuan Guru. Cahayo ini orang Ratu Panjang Kiri, sebelah sana semua tahu, ya, keluarga daripada almarhum Haji Wanasan. Cahayo namanya. Itu diambil, beliau itu Cahayo itu diambil istri daripada Tuan Guru, tiba balik ke Besilam masih kocik, masih merangkak, ya, karena beliau maka mungkin karena beliau itu ngasih nama didoakan oleh Tuan Guru, maka anak itu diambil lah, diasuh oleh Tuan Guru, dibawa ke Besilam. Ya, jadi pada satu hari, pada satu saat, ya, ini singkat saja ceritanya, sakitlah Hajah Latifah. Ya, Hajah Latifah itu anak daripada Tuan Guru, Hajah Latifah. Dan Hajah Latifah inilah sakit, maka Tuan Guru Syekh Muda Matlawan ini yang mengobati secara ramuan kubu. Karena ramuan kubu ada tepung tawar, ada kunyi berbasuh, ya, itu kebesaran kubu. Ya, sampai sekarang kunyi basuh itu tak hilang terus. Kalau tak mobil pun Honda pun tetap pakai tawar itu juga. Ya, pakai. Berapa kemarin orang minta awal teman-teman mobil, kunyi basuh. Teman-teman tambah lagi. Buat apa rencono? Nah, itu ada istiadat kubu. Nah, itu dia. Kembali ada istiadat. Ya. Kemudian diobat oleh Tuan Guru Syekh Muda Matlawan. Apa kata Syekh Abdul Rokan? Matlawan, obati Latifah. Hajah Latifah, doa dari saya, ramuan daripada engkau. Nah, itu artinya doa daripada Tuan Guru, ramuan daripada Syekh Muda Matlawan. Karena beliau orang kubu, betul itu kubunya amuan, ya. Itu ada teman tawa bebas kubu itu apa namanya? Tetangkan 30, ya nak. Itu tomeh tambahan leh. Nah, itu dia, itu kuasa kita kubu kau. Sekarang masih berlaku itu tomeh. Kalau puan yang puan lalai segi, buat itu tomeh, leno, puanaan, ikut tomeh naik. Ya pasti berlaku itu semua. Ikut toko punya mana? Kan itu kan banyak seperti itu. Ikut toko apa namanya arwah maya tu kayak tandia gitu. Seperti itu kan. Nah, itu masih berlaku sekarang. Nah, itu yang harus ditinggalkan oleh orang kubu Ustaz. Nah, itu dia. Masih berlaku. Jadi kalau orang kubu bawa ke kota di mana dia? Paham lagi gitu kan? Misalnya datang orang tak jampikan air putih, Ustaz, jampikan air putih, saya punya kepala.
Kalau baik rapor seperti itu gimana ya? Pasti bingung kan tuh, bingung ya, bingung. Apa namanya? Jadi itu ada istiadat mungkin di tempat lain tidak berlaku itu, tapi di Kubu masih berlaku. Yang berlaku di kota Air Putih. Ya, Air Putih ini di Jambi, di Tawa dia, enak. Gunung pun bisa hancur. Itu pula dia. Apalagi Sego Palu, apalagi Kudu Sampuan, Monojin, ya kan? Itu dia. Jadi itulah ada istiadat itu Kubu. Kemudian Syekh Muhammad Malawan ini maka di tanah wakaf ini diolah oleh Tuan Guru Syekh Muhammad Malawan tahun 1918. Tanah wakaf diolah ya tahun 1918. Kemudian jadi tanah api tahun 1919. Lalu buatlah rumah suluk ini. Rumah suluk ini letak batu pertama mihrab itu Syekh Abdul Wahab Rokan yang menentukan kiblatnya. Dan beliaulah khotib pertama di madrasah ini sholat Jumat, sholat khotib. Imamnya Syekh Muhammad Malawan, Bilalnya Syekh Haji Maimun. Bilal Bilalnya. Ya. Itu dia. Imamnya Syekh Muhammad Malawan, Bilalnya Khalifah Haji Maimun. Abang ayah. Nah, itu dia. Jadi inilah sejarah Madrasah Suluk Mutakin ini. Kata Tuan Guru pada masa itu di mana dirikan suluk, di situ dirikan sholat Jumat. Karena orang suluk yang baru masuk suluk, ya tidak boleh keluar jauh. Ya kan itu, tidak boleh keluar jauh. Harus pakai selimut. Karena keluar juga macam teropong itu lah. Ya. Jadi seperti itu dulu gitu. Nak keluar tu sholat Jumat itu kan di sana di Topos Abdul Rahman itu dulu pakai selimut. Kalau itu semua kan apa ada. Ya begitu, diawasi tambahin lagi. Dikawal. WC pun dikawal, ditunggu suang. Suang dalam kamar dia, betul khalaq dia. Kemudian di luar suang menunggu. Begitulah pentingnya suluk ini. Kenapa? Di situ menjaga hakikat murqabah. Di situ benar ada murqabah. Tidak boleh hilang niatan kepada Allah. Nah itulah dia. Nah itu intinya. Jadi makanya itulah satu yang merupakan di mana dia suluk di situ dirikan sholat Jumat. Nah itu salah satunya. Kemudian setelah tanah wakaf terjadi, ya selesailah sudah yang merupakan letakkan batu pertama menuju kiblat, ya. Kemudian lahir ayah itu Syekh Sofi Malawan itu, ya waktu itu hadir di Masuluk ini Hajjah Latifah itu juga lahir. Begitu ayah lahir, arwah apa lahir, ya Hajjah Latifah itulah yang pertama sekali membodong arwah apa sejarahnya, memodongnya. Setelah si bodong satu dua maka dapatlah berita dari Basilam, ya karena Hajjah Latifah itu mengikut atuk kita Syekh Muhammad Malawan mengikut beliau atuk. Kemudian dapat berita bahwa Syekh Abdul Rokan sakit, maka mereka baliklah ke Babus Salam, ya kontak daripada anaknya Haji Yahya Afandi, ya itu beritanya. Kemudian Ustaz Syekh Abdul Rokan ini dia pernah beliau bersuluk di sini. Dakwah pertamanya di Sungai Pinang, kampung kita ini, tapi di Kuala Sungai. Di situ beliau ya mensyiarkan agama Islam, berdakwah, ya lalu bersuluk di Sungai Pinang, di Kuala Sungai Pinang. Itu ada sungai di depan sana. Itu turun dari Makkah bersama dengan Haji Muhammad Saleh, ya Haji Muhammad Saleh yang makamnya ada di sana sekarang. Sama beliau itu balik ke Riau ini, maka singgahlah ke Sungai Pinang. Di situ sebelum mereka bersuluk dengan Tuan Guru, itulah pertamanya. Jadi makanya itu di bersuluk dan perahu muridnya ada sekitar 10 orang kalau nggak salah, ya termasuk Khalifah Haji Muhammad Yasin, ya kemudian masuk Unyang gitu, Mat Usul, ya Unyang Mat Usul, mereka ada 10 orang kalau nggak salah. Tuh. Kemudian setelah selesai bersuluk di sini, maka Syekh Abdul Rokan baliklah ke
kampungnya Rantau Gunung Sati menyenguk saudara-saudaranya bersama dengan perahu tadi, ya. Karena setelah itu beliau memindahkan keluarganya ke Tanah Putih. Dari Rantau Gunung memindahkan saudara-saudaranya di Tanah Putih. Ya, ini singkat saja. Ya, kemudian Bali yang kedua, Tuan Guru, Bali yang kedua barulah beranjak ke hulu sungai. Yang kedua beranjak ke hulu sungai, berhentilah di Tanjung yang dikatakan Tanjung Masjid sekarang. Sekarang disebutkan Tanjung Masjid. Ya, berhentilah beliau di sana, mendirikan perkemahan, tempat pengajian di sana. Maka ditambahkan hari ini itu adalah kampung masjid, kampung masjid ya, kampung masjid. Situlah beliau yang kedua. Kemudian akhir daripada itu beliau dipanggil oleh Raja Langkat, sahabat Abdul Hakim Al-Masyah, ya, dipanggil untuk kembali untuk datang ke Babu Salam ke Langkat. Di sana Tuan Guru, artinya apa? Tuan Guru berjumpa dengan beliau, maka artinya beliau Raja Ajo Langkat tadi memberikan tanah kepada Syekh Mudu Malawat, Insyaallah itulah tanah batang apa? Batang serangin. Ya, di situ ya, sampai sekarang itulah tanah yang diwakafkan oleh beliau kepada Syekh Abdul Rokan. Maka menetaplah beliau di sana. Itu dia. Jadi sebelum berangkat dari kubu ini, para khalifah semua dikumpulkan di Tanjung Masjid, di tempat pengajian beliau, ya, dikumpulkan di situ. Dan beliau Syekh Abdul Rokan berita yang dapat dari sana untuk datang bersilap. Maka Syekh Abdul Rokan mengumpulkan para khalifahnya berkumpul di Tanjung Masjid sana, ya, berkumpul. Beliau ingin menyampaikan satu pesan, ya, dan memberikan nasihat kepada yang tinggal, karena beliau ingin mau berangkat ke Babu Salam. Nah itu tadi. Jadi setelah kumpul semua para khalifah, para jamaah, para pengajian dengan Tuan Guru, perempuan, laki-laki kumpul semua di situ. Lalu Tuan Guru setelah memberi tausiahnya, ceramahnya, akhir pada itu apa kata Tuan Guru? Saya akan meninggalkan kubu. Saya akan meninggalkan kubu, mau beranjak ke Babu Salam. Kemungkinan di Babu Salam saya nggak tahu berapa hari, berapa lama, berapa bulan, saya nggak tahu. Yang penting kami dipanggil ke sana, ya, karena ada panggilan penting, maka beliau beranjaklah, ya. Jadi sebelum mereka beranjak, salah satu para khalifah bertanya, Tuan, jikalau Tuan nanti meninggalkan kampung kami, kubu, kepada siapa lagi kami Tuan untuk panjatkan doa, untuk berdoa. Pada siapa lagi kami berdoa, gitu. Lalu Tuan Guru katanya ada. Sejenak Tuan Guru tafakur di dalam apanya, ya, dalam pandang dia, tafakur sejenak, muncul satu makam, ya, muncul satu makam yang di hulu sungai. Yang dikatakan itu ada di sana, ada makam keramat, ya, umurnya tak sedikit tahun, itulah istilahnya, ya. Di sanalah masyarakat kubu setiap tahun berdoa di sana, kata dia. Makanya di sana itu setiap tahun di kubu Ustaz pada hari ini, ya, sampai hari sekarang ini masih berjalan seperti itu. Namanya ratib tolak bala. Dari makam keramat tadi, membawa muara sungai. Ya, muara sungai. Dari sana ratib tolak bala membawa ke muara sungai, muara ke laut. Jadi istilah buang awak diolah-olah lagi wakinin bala itu diantar lagi dia. Nah, itu dia. Jadi bala kok diantar kalau lagi openon, pak dia pun ngapung sana istilah. Kan itu kan, jadi istilah kubu yang diolah-olah pada zaman sekarang itu kan. Nah, insyaallah Ustaz sampai sekarang kok kita masyarakat kubu masih memegang ada istiadat seperti Tuhan. Dan kita lupa di Gua Yayo
hari raya Idul Fitri ya 3 hari kita atip kuambai istilahnya Ustaz, atip kuambai namanya. Nah, jadi itu makam itu yang bernama kalau nggak salah mungkin namanya baru didapati Syekh Abdullah Pasai, orang Pasai, berarti Aceh ya, anak daripada Syekh Fatahillah dari Pulau Jawa, keturunan daripada Sunan Gunung Jati kalau nggak salah itu, ya Sunan Gunung Jati. Kita berapa tinggal di bawah kita nggak tahu, ya dari situ mereka Syekh Abdullah Pasai, ya anak daripada Syekh Fatahillah, ya. Ya pembawa agama Islam masuk ke kubu ini, beliau lah. Mereka itu namanya suluk. Nah, itu namanya suluk. Mereka suluk safar namanya. Nah, itu dia. Mereka bersuluk safar mengharungi hutan belantara. Karena mereka itu uzlah istilahnya. Nah, uzlah. Nah, menghindari daripada keramaian. Nah, masuk kampung keluar daerah di mana-mana di situ mereka nginap. Di situ mereka bermalam. Membawa bekal sekalian. Itu sejarah. Maka pada hari ini kubu berdoa tolak bala dari makam Syekh Abdullah Pasai sampai di muara sungai sana, dan banyak makam keramat yang dilewati di tengah-tengahnya, ya itu termasuk Datuk Kancil, Tuan Raja Hitam, kemudian banyak lagi makam keramat yang dilewati, ya. Tapi yang saya muliakan pada hari ini juga hadir ada salah satu daripada Ampat Suku hadir semua itu. Beliau lah yang tahu banyak tentang sejarah Hatib Muhammad Ibadah. Karena beliau ini mereka ini yang mempelopori sekarang itu. Karena mereka yang seperti itu dapat langsung dan dikuatkan oleh mereka, oleh Ampat Suku kubu, ya termasuk Bapak Makmur saudara kita. Hari ini beliau hadir bersama kita. Jadi itu sejarah singkat daripada Syekh Abdul Khan yang masuk ke kubu ini. Jadi perlu kami sampaikan bahwa bukan di Islam saja istilahnya Syekh Abdul Khan itu diprioritaskan di kubu juga. Maka pada hari ini kita sama-sama mendoakan kubu Kuba Babu Salam ini ya supaya kita diberikan Allah Ta'ala keberkahan dan dilindungi Allah Ta'ala dari bala bencana, musibah dan pada segala penyakit di Kecamatan Bubuko. Berkat karamah Syekh Abdullah Burkan Al-Khalid Al-Sabandi yang kita peringati pada hari ini. Amin insyaallah. Nah, ini tujuan kita insyaallah. Nah, jadi kita pada itu kumpul di madrasah itu inti apa? Itu mendoakan kampung halaman kita sekarang itu. Mana berladang insyaallah dilimpahkan berlimpah ruah dia hasil panen yang tanam sawit itu pula ya, tapi jangan lupa satu syarat, padi sawit ya, nasi bungkus itu kuncinya. Tahu nak nasi bungkus itulah kuncinya. Nasi bungkus itu dicomo dia, aku tahu anak besok dia berasa kadang-kadang habis makan dulunya kadang buang. Padahal itu bermanfaat sekali. Dijomo dia, biarkan dapur dia, dah koi-koi dia, ya, wah dibancu dia, satukan dengan tepung tawa tadi. Kue bunyi, kue basuh tadi, ada boti itu kan, campur dengan boti. Tepung tawa kelipah dia, sawit, warkat dia, insyaallah. Itu rahasianya. Kan kali ini. Tuh. Bersilam itu tujuannya. Macam sebungkus kadang-kadang terletak nasi semua apa tadi aku ni namanya? Himah-himah nasi bungkus dah. Kan dia pakai bungkus dan dimakan siapa tu kan? Tulang-tulang itu diputih. Diputih untuk bawa balik. Masuk tas. Sambil kubur pun dikojual lah ya. Diolah-olah balik kubur lepas dia mengolah. Itu dia. Yang pandai mengolah apapun bentuknya buang kubu. Itu dia. Buang bagan tak tahu mengolah dah. Tanya oleh buang kubu. Itu dia. Kalau buang bagan kan, main awun. Rupanya ada nanti dia. Kalau kubu nak mengolah, buat tu nak cakap baik. Main. Apa aja buang? Mau gigi gua. Kau nak sama aku nak?
Pono ada pono dia, pono sama dia tidak. Kata aku dah. Apa kami orang kubu? Pono kami makan di bawah dia. Dia main. Pun nak makan. Pun nak jadi, pun nak hipo kan? Baik, jadi kau jual makan. Wang kubu tak mau dah, wang kubu dia mau halal. Kau jualnya, ya. Mau pakai tu kau jualnya. Litai pun dia. Bawa kubu, omak pula yang kubu. Bersedau semua kekong ada dia. Awak tak ada celana awak. Kau pun nak makan. Dah kono. Itu dia. Jadi itu sejarah singkat pada hari ini Syekh Nurul Gunawan kita Syekh Abdul Rahman Al-Khalil Sabani. Insyaallah kita mendapat berkah dan berkah daripada Tuhan Guru Syekh Abdul Rahman Al-Khalil Sabani yang saya muliakan para khalifah dan para tamu undangan, adodi di sini ya dan lain-lain yang banyak tak kita ketahui ya para khalifah. Nah itu tadi. Jadi Tuan Guru Syekh Nurul Gunawan ini urutan khalifahnya 75. Sebanyak khalifah Tuan Guru 120 orang, salah satu termasuk Syekh Mat Lawan di sana. Yang 75. Nah, yang 75 dia. Dan Syekh Daud yang 95. Tuan Syekh Daud 95. Itu dia. Nah, jadi kalau kami kalau saya ya sebentar ya. Kalau saya masih hidup masian. Ya, masih hidup sejarah. Itu dia. Masih hidup. Barangkali bukan saya apa, ya. Guru kita tuh guru kita tuh guru suluk, guru tarekat juga. Barangkali banyak yang tak tahu asal dari mana. Itu dia. Saya bukan bangga. Saya masih bisa membaca. Syekh Mat Lawan turun temurun kepada ayah anaknya. Syekh Sofi Mat Lawan di Rasul ini. Syekh Sofi Mat Lawan sampai pada hari kita. Ya, sampai begitu hari ini yang keempat gitu. Nah, itu yang keempat. Saya yang keempat dan silsilah saya 37. Semua para khalifah yang ada di Jabatan Kubu 38, 39. Makanya Haji Fikar semalam bingung dia. Makanya saya tak hadir waktu acara undang ada para khalifah kepada Sikapi, saya tak hadir. Saya tak hadir. Yang hadir, saya utuslah 4 orang dari Sungai Pinang kok. Saya tak hadir. Nah itu dia. Bukan saya mempertahankan apa tidak. Kalau saya buat itu dah lain babnya. Ini ada kan? Dah lain citonya itu dah. Maka saya ke topi. Nah itu dia. Kesuang kok. Dan kitalah di buku mungkin pernah saya tanyakan. Berarti langkah tuannya 37 dulu sekarang. Yang silsilah 37 sekarang itu udah langka katanya, nggak ada lagi. Yang aku banyak sekarang 38, 39 katanya silsilah sekarang. Ya, tapi begitulah udah. Ya. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Dah panjang lebar sekali saya sampaikan pada kita semua. Ya mudah-mudahan itu jadi motivasi kita. Ya. Kemudian ibu-ibu yang jando banyak sabar, bersikap suluk untuk muapi itu semua suluk, suluk tapi tak lain dong. Dan suluk nampak dah, datang dia nyumpah awak dan suluk, kadang nyumpah dia suluk lah, itu akan cintanya. Kalau nak nyumpah yang balik tadi suluk lah, datang dia tersonyo dengan awak dia. Soalnya kemudian yang awak suluk tu, tapi dah dicapai tidak ada angin. Seperti angin dicapai angin, tapi nampak. Jadi itu tadi, jangan lupa bersuluk. Kunci untuk menerapkan di dalam diri kita kok, ya menjauh menghilangkan kesedihan itu tak lain tak bukan bersuluk berzikir. Itu dia. Kalau bawa dia monong-monongkan banyak semua datang. Hancur Pak. Ya, semua menggoda semua. Tapi dalam suluk bukan saja jando. Yang madu itu juga. Ya, yang madu itu juga. Suluk juga. Nah, kunci itulah. Jadi maaf, ini tak madu bisa kita goda, tapi minta maaf pada semua gugur pada sekali. Ya, kuncinya adalah ibadah. Nah, itu dia. Itu saya dapat sampaikan.
Kalau ada salah penyampaian saya dan kurang penyampaian ini ya dan tak tepat pada tempatnya, sekali lagi saya mohon maaf ya, beri kali maaf dan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.